Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang bab dari wudhu, tayamum, dan juga mandi. Untuk yang pertama, bagaimana sih pengertian wudhu? Bagaimana tata caranya? Bagaimana sunnah, rukun, maupun hal-hal yang membatalkan wudhu? Yang pertama, wudhu menurut bahasa artinya bersih atau indah, sedangkan menurut syara artinya membersihkan anggota wudhu dengan air suci disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil sebagai syarat sahnya pelaksanaan ibadah seperti sholat, mengaji, dan juga tawaf. Bagaimana sih hukum wudhu? Hukum wudhu adalah wajib. Niat wudhu seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Terus selanjutnya adalah pembatalan wudhu. Apa saja yang membatalkan wudhu? Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kumbul dan dubur. Yang kedua adalah hilangnya kesadaran seperti pingsan. Yang ketiga adalah memegang kemaluan. Yang keempat adalah murtad. Apa sih murtad? Murtad artinya adalah keluar dari Islam. Terus apa saja fardu wudhu? Fardu wudhu ada 6. Yang pertama adalah niat saat membasuh muka. Jadi ketika membasuh muka, saat pertama kali itu disertai dengan niat, yaitu seperti yang tadi, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Yang kedua adalah membasuh seluruh muka. Yang ketiga adalah membasuh tangan. Biasanya kita lebih dahulukan tangan kanan ketimbang tangan kiri. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Yang keenam, tertib. Jadi harus tertib, nggak boleh dibolak-balik urutannya ya. Syarat wudhu. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah tidak berhadas besar. Artinya hadas besar itu seperti apa sih, Bung? Hadas besar itu seperti menstruasi, keluarnya mani, dan lain-lain. Yang ketiga adalah memakai air suci. Artinya air suci itu kan ada beberapa air. Ada air suci yang mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan. Nah, yang dipakai wudhu harus yang air suci yang mensucikan. Yang keempat ada tamyiz. Apa sih, Bu, tamyiz itu? Tamyiz adalah bisa membedakan antara yang benar dan batil. Yang kelima adalah mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Yang keenam adalah tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Contohnya seperti itu ketika memakai kutek. Nah, kita itu harus tahu bahan-bahannya, apakah kutek tersebut bisa menyerap air atau tidak. Kalau tidak bisa menyerap air, otomatis wudhunya tidak sah. Yang selanjutnya adalah sunnah wudhu. Apa saja sunnah wudhu? Sunnah itu apa, Bung? Sunnah itu sesuatu yang apabila dikerjakan itu mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan juga tidak apa-apa, tidak mendapat dosa. Yang pertama adalah membaca basmalah, yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan, ketiga berkumur, yang keempat adalah membasuh lubang hidung, yang kelima adalah menyapu seluruh kepala, yang keenam adalah mendahulukan anggota kanan, yang ketujuh adalah
menyapu telinga. Kedelapan, membasuh sebanyak 3 kali. Nah, sebenarnya wudhu itu cukup 1 kali tidak apa-apa, sedangkan membasuh sebanyak 3 kali itu sunahnya. Yang ke-9 yaitu membasuh di sela-sela jarinya. Yang ke-10 membaca doa setelah wudhu. Apa sih doa setelah wudhu? Doanya itu begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, begitu. Selanjutnya adalah tata cara wudhu. Yang pertama adalah membaca basmalah disertai dengan mencuci kedua tangan dan pergelangan tangan. Yang kedua adalah berkumur sambil membersihkan gigi dan juga mencuci lubang hidung ya. Nah, itu airnya diresap, bukan diginiin. Yang ketiga adalah membasuh muka sebanyak 3 kali. Yang keempat adalah mencuci tangan hingga siku, sampai siku. Jadi kalau mencuci tangan di setengah siku itu tidak sah ya. Yang kelima, membasuh sebagian rambut kepala sebanyak 3 kali. Keenam, mencuci kedua telinga sebanyak 3 kali dengan didahulukan telinga kanan. Yang ketujuh adalah mencuci kedua kaki dan kedelapan adalah berdoa. Selanjutnya adalah tayamum. Pengertian tayamum. Pengertian tayamum menurut bahasa artinya sengaja atau menyengaja. Menurut syara artinya menyengaja menggunakan permukaan tanah untuk bersuci dan memperbolehkan segala sesuatu yang dibolehkan wudhu ataupun mandi dengan cara menyapu muka dan kedua tangan sampai siku. Bagaimana sih niat tayamum? Niat tayamum sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma istibahatu sholati fardhol lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat tayamum untuk diperbolehkannya melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Apa saja syarat tayamum? Syarat tayamum ada 4. Yang pertama adalah dengan debu yang suci. Yang kedua adalah tidak ada air tapi kita sudah berusaha mencarinya. Yang ketiga adalah berhalangan menggunakan air, contohnya ketika sakit keras. Yang keempat adalah telah masuk sholat. Selanjutnya ada sunnah tayamum. Apa saja sunnahnya? Sunnahnya ada 3, yaitu yang pertama adalah membaca basmalah. Apa sih basmalah? Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu mendahulukan anggota tubuh kanan ketimbang tangan kiri. Yang ketiga adalah menipiskan debu. Jadi ketika kita meletakkan kedua tangan ke tanah, gak usah tebal-tebal debunya, cukup ya secukupnya sajalah. Yang selanjutnya ada sesuatu yang membatalkan tayamum. Yang pertama ada murtad, yaitu keluarnya dari Islam. Yang kedua adalah melihat air sebelum sholat. Jadi ketika kita sudah bertayamum tapi kita melihat air, maka tayamumnya batal. Kita harus mengganti dengan berwudu dengan air. Yang ketiga adalah segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Jadi sama seperti wudhu tadi ya. Bagaimana sih tata cara tayamum? Yang pertama niat. Yang kedua meletakkan kedua tangan ke tanah suci. Yang ketiga adalah
Mengusap muka dengan tanah 2 kali usapan. Yang keempat adalah meletakkan kembali kedua tangan ke tanah. Dan yang kelima adalah diusapkan kedua tangan sampai siku dan mendahulukan anggota tangan kanan. Yang kelima adalah keenam menghilangkan debu dari anggota yang diusap, dan terakhir adalah melaksanakan dengan tertib. Selanjutnya adalah pengertian mandi. Mandi dalam bahasa Arab artinya al-ghusl. Menurut bahasa artinya mengguyurkan air pada sesuatu. Nah, mandi menurut syara adalah menuangkan air suci pada seluruh badan disertai dengan niat. Niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar seperti keluarnya mani, menstruasi, dan bersetu tubuh. Bagaimana niat mandi? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla liraf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Rukun mandi ada 2, yaitu pertama niat, yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh badan. Selanjutnya ada sunnah mandi wajib, yaitu membaca basmalah. Selanjutnya berwudu sebelum mandi. Yang ketiga adalah menggosok badan sebelum mandi. Yang keempat mendahulukan anggota badan bagian kanan. Dan terakhir tertib sebab mandi. Apa sih yang menyebabkan kita harus mandi wajib? Yang pertama ada keluarnya air mani. Yang kedua adalah meninggal dunia. Nah, kalau meninggal dunia itu kita dimandiin ya, nggak bisa mandi sendiri. Yang ketiga adalah haid atau nifas. Nah, kalau nifas ini keluarnya darah setelah melahirkan. Yang keempat adalah melahirkan. Tata cara mandi. Yang pertama, kita mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Yang kedua adalah membasuh kemaluan. Yang ketiga, berwudu secara sempurna. Keempat, menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Dan yang kelima, mengalirkan air ke seluruh tubuh dimulai dari anggota kanan. Nah, untuk materi bab wudu, tayamum, dan mandi sudah selesai. Apabila ada yang belum paham, silakan bertanya ya. Ibu tunggu. Untuk materi kali ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.